Selamat datang di Metangsari Channel. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya agar channel ini berkembang. Garis dan sudut. Sudut dapat dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit, atau merupakan jarak putar antar kedua garis tersebut. Alat untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Sudut-sudut istimewa. 1. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. 2. Besar sudut lurus atau setengah putaran adalah 180 derajat. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis sudut. A. Sudut lancip. B. Sudut siku-siku. C. Sudut tumpul. D. Sudut lurus. E. Sudut refleks. Dan untuk besaran setiap sudutnya ada pada gambar ya. Hubungan antar sudut. A. Sudut-sudut berpelurus atau bersuplemen. Jumlah dua sudut saling berpelurus adalah 180 derajat. Perhatikan gambar di pojok bagian bawah. Dari gambar ini ditentukan A derajat tambah B derajat sama dengan 180 derajat. Dan yang B, sudut-sudut saling berpenyiku atau berkomplemen. Jumlah dua sudut saling berpenyiku adalah 90 derajat. Perhatikan gambar bagian bawah, pojok bagian bawah. Dari gambar ini dapat ditentukan A derajat tambah B derajat sama dengan 90 derajat. Dan untuk yang C, sudut-sudut saling bertolak belakang. Sudut-sudut saling bertolak belakang besarnya sama. Sudut AOB bertolak belakang dengan sudut COD. Maka sudut AOB sama dengan sudut COD. Sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Maka sudut AOD sama dengan sudut BOC. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh soal yang pertama, yaitu tentang hubungan antar sudut. Contoh soal untuk sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Pada gambar di samping, besar sudut PQT sama dengan 4x derajat, sudut TQS sama dengan 75 derajat, dan sudut SQR sama dengan 3x derajat. Nah, tentukan nilai x. Kita perhatikan gambarnya. Gambar ini merupakan sudut saling berpelurus. Besar sudut saling berpelurus adalah 180 derajat. Cara mengerjakannya, kita tulis jawab sudut PQT ditambah sudut TQS ditambah sudut SQR sama dengan 180 derajat. Karena sudut saling berpelurus ya. Nah, sudut PQT itu 4x ditambah 75 derajat ditambah 3x sama dengan 180 derajat. 4x ditambah 3x maka diperoleh 7x ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. 7x sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat. 7x sama dengan 105 derajat. X sama dengan 105 dibagi 7. Maka X sama dengan 15. Jadi nilai X-nya adalah
15. Jadi begitu ya teman-teman, cara untuk menentukan nilai X-nya. Nomor 2, contoh soal untuk sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Jika besar penyiku sudut P sama dengan 4 kali besar sudut P, hitunglah besar sudut P. Cara untuk menyelesaikannya adalah kita tulis jawab. Kita ketahui bahwa besar sudut penyiku adalah 90 derajat. Kita tulis sudut P ditambah sudut P sama dengan 90 derajat. Karena di soal dikatakan bahwa sudut P sama besar sudut P, penyiku P sama dengan 4 kali besar sudut P. Maka kita tulis 4 kali sudut P ditambah sudut P sama dengan 90 derajat. 4 sudut P tambah sudut P itu sama dengan 5 sudut P. Nah, 5 sudut P sama dengan 90 derajat. Lima sudut P sama dengan 90 derajat. Sudut P sama dengan 90 derajat dibagi 5. Maka sudut P sama dengan 18 derajat. Jadi besar sudut P adalah 18 derajat. Beginilah cara untuk mencari atau untuk menghitung besar sudut. 3. Contoh soal untuk sudut yang saling bertolak belakang. Kita perhatikan pada gambar di samping, diketahui EO tegak lurus AC dan besar sudut EOD sama dengan 51 derajat. Tentukan besar sudut BOC. Cara untuk menyelesaikannya adalah kita perhatikan sudut BOC itu bertolak belakang dengan sudut AOD. Maka cara menyelesaikannya kita tulis jawab sudut BOC sama dengan sudut AOD dalam kurung sudut bertolak belakang. Oke. Sudut AOD ini membentuk dua sudut, yaitu sudut AOE dan sudut EOD. Oke, besar sudut AOE kita perhatikan. Ini adalah sudut siku, maka besarnya 90 derajat. Ditambah sudut EOD 51 derajat. Maka 90 ditambah 51 derajat sama dengan 141 derajat. Jadi, besar sudut BOC adalah 141 derajat. Sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dan dipotong oleh garis lurus. Perhatikan gambarnya. Dari gambar ini, diketahui garis A sejajar B dan garis C memotong garis A di A dan garis B di B.
Maka dapat kita tentukan sudut-sudut sehadapnya yang dimana besarnya sama, yaitu sudut A1 sama dengan sudut B1 dan seterusnya. B. Sudut-sudut dalam berseberangan yang besarnya sama, yaitu sudut A2 sama dengan sudut B4, sudut A3 sama dengan sudut B1. Dan yang ke C, sudut-sudut luar berseberangan. Sepasang sudut luar berseberangan besarnya sama. Sudut A1 sama dengan sudut B3, sudut A4 sama dengan sudut B2. D. Sudut-sudut dalam sepihak. Sepasang sudut dalam sepihak, jumlah besar sudutnya 180 derajat. Sudut A2 tambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Sudut A3 tambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Yang ke E, sudut-sudut luar sepihak. Sepasang sudut luar sepihak, jumlah besar sudutnya 180 derajat. Sudut A1 tambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Sudut A4 tambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal kedua berikut. Nomor 1. Jika penyiku dari sudut P adalah 42 derajat, pelurus dari sudut P adalah titik-titik. Kita ketahui di soal sudut P adalah sudut penyiku, maka besar sudut penyiku adalah 90 derajat dikurangi dengan 42 derajat. Maka kita peroleh 48 derajat. Dan yang ditanya adalah pelurus dari sudut P. Besar sudut pelurus adalah 180 derajat. Maka dikurangi dengan sudut P. Sama dengan 180 derajat dikurangi 48 derajat. Sama dengan 132 derajat. Nomor 2. Diketahui sudut P dan Q saling berpelurus. Jika besar sudut P 3A tambah 15 derajat dan sudut Q 2A tambah 30 derajat. Besar sudut P adalah, maka cara untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita tulis dulu pembahasan. Sudut P dan sudut Q adalah sudut berpelurus, maka besarnya 180 derajat. Jadi sudut P tambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Sudut P itu sama dengan 3A tambah 5 derajat. Ditambah sudut Q 2A tambah 30 derajat. Sama dengan 180 derajat. 3A tambah 2A sama dengan 5A. Dan 180 derajat, 15 tambah 30 sama dengan 45. Maka 180 derajat dikurangi 45 derajat. 5A sama dengan 135. 135 derajat. A sama dengan 135 dibagi 5, maka diperoleh 27 derajat. Sekarang kita substitusikan nilai A ke
salah satu sudut. Nah, di sini kita pakai sudut P karena yang ditanya adalah besar sudut P. Sudut P sama dengan 3A tambah 15 derajat. Itu sama dengan 3 kali 27 derajat ditambah 15 derajat. Sama dengan 81 derajat ditambah 15 derajat. Sama dengan 96 derajat. Nomor 4, perhatikan gambarnya dengan baik ya. Nomor 3, perhatikan gambar. Pasangan sudut dalam sepihak adalah, kita amati gambar baik-baik ya. Kita tulis pembahasan. Berdasarkan gambar, pasangan sudut dalam sepihak adalah sudut B dan sudut E serta sudut C dan sudut H. Perhatikan gambarnya. Garis A sejajar B dan dipotong oleh garis G. Jika besar sudut A1 sama dengan 5x tambah 12 derajat dan sudut B2 sama dengan 3x kurang 16 derajat, besar sudut B4 adalah pembahasan. Diketahui tadi sudut A1 dan sudut B2 adalah sudut luar sepihak, maka sudut A1 tambah sudut B2 di mana besar sudutnya adalah 180 derajat. Setelah itu sudut A1 itu sama dengan 5x tambah 12 derajat ditambah sudut B2 yaitu 3x dikurangi 16 derajat sama dengan 180 derajat. Kita hitung 5x tambah 3x sama dengan 8x. Lalu 12 tambah min 16 sama dengan min 4 derajat sama dengan 180 derajat. 8x sama dengan 180 derajat ditambah 4x. 8x sama dengan 184 derajat. X sama dengan 184 derajat dibagi 8. Maka kita peroleh 23 derajat. Nah, itulah nilai X. Nah, jadi kita substitusikan nilai X-nya ke salah satu nilai sudutnya. Nah, di sini kita ambil sudut B2. Mana nilainya tadi 3x kurang 16 derajat. Sama dengan 3 kali 23 derajat dikurangi 16 derajat. Maka diperoleh 69 derajat kurang 16. Besar sudut B2 sama dengan 53 derajat.
Dan yang ditanya di soal adalah besar sudut B4. Karena sudut B4 itu sama dengan sudut B2, maka besar sudut B4 sama dengan 53 derajat. Kenapa demikian? Karena sudut B4 sama dengan sudut B2 merupakan sudut bertolak belakang.